perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil review kami tentang sebuah film asimetris. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yang dimana ada Ladies, Andini, saya, dan Fajar. Latar belakang film asimetris adalah menceritakan tentang bagaimana kita melihat sisi lain perkebunan sawit di Indonesia. Asimetris adalah sebuah film dokumenter yang dibuat oleh Watchdog, yaitu sebuah rumah produksi yang didirikan oleh Dendi Laksono. Tidak hanya asimetris, Watchdog juga telah memproduksi film-film yang memiliki latar belakang ironis yang sangat nyata dengan kehidupan bangsa di Indonesia. Salah satu contohnya Samin versus Semen, Belakang Hotel, dan Seksi Killer. Pada film ini membahas tentang pertumbuhan lahan kelapa sawit di Indonesia. Wilayah pertama dihuni oleh Borneo, Kalimantan. Pada Oktober 2015, tim penelusuran film dokumenter berhasil menempuh perjalanan selama 14 jam lamanya untuk sampai di Borneo, Kalimantan. Pemandangan yang disuguhkan paling utama tentulah terlihatnya sebuah kabut asap hasil dari pembakaran hutan dan lahan. Sebelum Kalimantan dijadikan salah satu tempat penghasil kelapa sawit, pemerintah sempat menjadikan Kalimantan sebagai rencana pembukaan sawah di tahun 1996. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak berjalan dengan baik, sehingga bangkai bendungan yang tersisa tidak dapat digunakan, serta dibiarkan saja menggusur lahan rotan dan karet. Peran kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 11 juta hektar di seluruh Indonesia. Sebanyak 7,5 juta orang penduduk dunia dan diperkirakan akan bertambah 9 juta di tahun 2050. Pasokan bahan makanan dan bahan bakar pasti akan tetap dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan. Kelapa sawit tidak hanya digunakan untuk minyak goreng dan mentega, tapi juga digunakan sebagai bahan campur sabun, sampo, deterjen, dan campuran bahan pelumas mesin. Teknologi juga sangat membutuhkan sawit untuk bahan bakar biosolar agar mengurangi ketergantungan pada fosil. Dengan menambah sebanyak 20% biodiesel, tak hanya itu, kelapa sawit juga dimanfaatkan sebagai aliran pembangkit listrik tenaga diesel. Di Eropa, sawit dimanfaatkan sebagai bahan campur pemanas ruangan saat musim dingin dan 60% untuk bahan bakar. Namun, ada harga yang harus kita bayar akibat dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan kelapa sawit. Ada 4 daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Yang pertama Kalimantan, kedua Sumatera, ketiga Sulawesi, dan keempat Papua. Lahan perhutanan di Indonesia tentu habis akibat garapan sawit, dan hal ini banyak menghasilkan dampak yang sangat buruk terutama dari lingkungan hingga aspek kesehatan masyarakat sekitar. Perencanaan pembukaan sawah sebanyak 1 juta hektar hanyalah alibi pemerintah untuk menggarap dan memperluas lahan sawit di Indonesia menjadi besar. Dikarenakan hal ini menuai aksi protes dari masyarakat setempat untuk menolak pembukaan lahan sawit di daerah mereka. Tak hanya mahal dalam segi perawatan yang diberikan untuk sawit, sawit juga memberikan kerugian bagi para buruh yang bekerja untuk perusahaan. Sebanyak 45% sawit di Indonesia dikelola secara mandiri tanpa RSPO dan pengawasan yang tepat. Di sisi lain, area kelapa sawit di Indonesia hanya dikuasai oleh 25 perusahaan, dan ke-25 perusahaan ini mengendalikan 5 juta hektar atau hampir separuh Pulau Jawa. Pengusaha ini tentu membawa kesejahteraan dan menyeret 14 dari 30 orang terkaya di Indonesia, yaitu pertama Budi Hartono, kedua Susilo Wanowijojo, ketiga ada Antoni Salim, keempat Eka Cipta Wijaja, dan kelima ada Khairul Tanjung. Nama-nama tersebut hanya sebagian nama dari 14 dan 30 orang terkaya di Indonesia yang diketahui berbisnis kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit memang menjadi subsektor andalan Indonesia. Bahkan, Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit mencatat sepanjang 2016 nilai ekspor sawit mencapai 240 triliun rupiah, dan di sisi lain volume ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya mencapai 25, juta ton. Ini menjadikan Indonesia produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Dampak buruk penanaman sawit menimbulkan masalah kesehatan yang sangat serius bagi masyarakat sekitar. Tak hanya dampak udara yang buruk, kebakaran hutan dan lahan pun ikut menjalar pada prospek penanaman sawit ini. Pada tanggal 20 Oktober 2015, kadar polusi mencapai 1.300% dari ambang kualitas yang sehat bagi manusia. Di Kalimantan dan Sumatera, 19 orang meninggal dunia dan sekitarnya 1,5 juta diantaranya mengalami infeksi saluran pernapasan yang akut. Pada tahun yang sama, di Sumatera mendapat perhatian internasional tertuju pada pulau ini karena kabut asap menghalangi penerbangan di Singapura dan Malaysia. Menurut laporan, Bank Dunia lebih dari 30% dari area yang terbakar berada di area kelapa sawit dan konsesi hutan. Selain itu, juga ada pembakaran lahan pertanian dan perkebunan. Penelitian CIFOR menyebutkan ada kaitannya secara ekonomi antara industri perkebunan dengan pembakaran hutan. Pembakaran hutan untuk pembebasan dan pembersihan lahan menelan biaya 39 juta rupiah per hektar. Selama 3 tahun, jika setiap lahan terbakar pada 2015 untuk penanaman kelapa sawit, maka nilainya akan mencapai 104 triliun rupiah. Cerita yang dialami oleh warga Sungai Utara Kalimantan Selatan yang menyebabkan limbah dari sawit yang mengakibatkan pencemaran air. Tempat ini merupakan habitat ikan yang dimanfaatkan untuk mata pencarian warga sekitar. Namun sekarang hanya tersisa bangkai dari ikan akibat pencemaran air yang disebabkan oleh sawit. Limbah sawit mengalir ke sungai kecil yang kemudian mengotori perairan gambut terhadap budidaya ikan papayu. Hal ini sangat dirasakan oleh warga sekitar yang mengalami depresi akibat kehilangan beberapa lahan seperti karet, tidak adanya mata pencarian yang baru, dan bertahan pada suatu tanaman saja. Hal ini menjamin kehidupan keesok harinya. Tentu sawit merenggut nyawa masyarakat agar tidak bisa melakukan aktivitas yang didasari dalam pembiayaan keluarga. Kesimpulan dari hasil review kelompok 5 tentang film asimetris ini adalah sawit merupakan salah satu mata pencaharian terbesar di negara Indonesia. Hampir seluruh masyarakat di Indonesia menggantungkan kehidupannya pada tanaman monokotil ini. Sebagian dari mereka yang memiliki lahan pribadi dengan biaya yang tak murah tentu merupakan tanggung jawab yang besar agar sawit dapat tumbuh dengan subur. Namun sebagian lagi yang menjadi pekerja buruh harian lepas tidak pernah merasa puas terhadap hasil dari sawit ini. Mereka yang bekerja dari pukul 3 dini hari hingga pukul 3 sore dengan upah di bawah 50.000. Keserakahan ini tentu dapat dilihat dari bagaimana pemerintah kita mengolah sumber daya alam secara serakah tanpa memikirkan hak-hak mereka yang yakini suku asli dari daerah tersebut. Meskipun di beberapa titik hasil kelapa sawit tidak semua warganya bergantung pada sawit, ada pula yang masih menganut 3 filosofi ekonomi, yaitu padi, ternak, dan karet. Namun tentu tidak mudah bahwa pemerintah selalu meminta lahan padi tersebut untuk penanaman kelapa sawit. Hal ini tentu ditolak oleh warga sekitar dan mereka sepakat bahwa siapapun petani yang menyerahkan lahan padinya pada pihak petinggi pengusaha akan mendapatkan sanksi. Baiklah, sekian hasil review film asimetris dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.